Oke, baiklah. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Esti Syahrameha, NPM 18150078. Saya dari Prodi Vokasional Informatika semester 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat menyatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Adapun asal kata dari administrasi yaitu berasal dari kata bahasa Latin yaitu administrat, yang artinya membantu dan melayani. Yang kedua, administrasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu administration, yang artinya melayani dan mengelola dan mengendalikan. Ada beberapa unsur yang terdapat pada administrasi. Yang pertama, administrasi, organisasi, komunikasi, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, ada 5 prinsip administrasi menurut Burhanuddin. Yang pertama, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah administrasi yang akan berhasil dalam tugasnya bila menggunakan semua sumber tenaga dan fasilitas. Yang kedua, ada prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan adalah langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga, ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat, ada prinsip kepemimpinan yang efisien, yang diartikan sebagai pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tidak bertele-tele dan menghemat waktu. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama bisa dilakukan secara sinergis, profesional, dan proporsional. Dalam arti luas, ada beberapa pengertian menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Albert Lepavsky, administrasi yaitu mencakup organisasi yang luas. Jadi administrasi dapat disimpulkan dalam artian sempit dan luas. Dalam artian sempit, administrasi dapat disimpulkan sebagai kegiatan pencatatan secara tertulis dan penyusunan sistematis dari seluruh informasi yang ada agar mempermudah memperoleh rangkuman informasi dari seluruh kegiatan dan keadaan yang sedang berlangsung pada kegiatan kantor. Nah, sedangkan dalam artian luas, administrasi bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih secara rasional dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, di sini bisa disimpulkan administrasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik personil maupun material secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian saya akan menjelaskan manajemen. Manajemen adalah pelaksanaan pengembalian keputusan administrasi, yang dimana manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus, yang artinya tangan, dan egri, yang artinya mengerjakan. Kedua kata tersebut digabungkan menjadi manager, yang berarti menangani. Ahli Robert G. Murdoch dan Joel E. Ross mengungkapkan fungsi-fungsi dari manajemen yaitu perencanaan yang bisa disebut planning. Yang kedua, tujuan yang harus dicapai dan bagaimana mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu keterampilan. Nah, jadi manajemen dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Sekian presentasi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kejanggalan kata atau mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, selamat siang.